Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran usul fikih. Tidak bosan saya sampaikan, belajarlah usul fikih dengan sungguh-sungguh, walaupun bukan satu-satunya pelajaran yang penting, tapi dikaitkan dengan misi kita mempertahankan Quran dan Sunnah. Memahami usul fikih itu pondasi yang sangat penting. Kenapa? Karena kita akan melahirkan generasi muda yang punya ruh jihad, ruh ijtihad, kritis tapi memahami masalah dengan tepat. Itu kata kuncinya. Kita menjadi generasi muda yang bersemangat menggali ilmu, mencari ilmu, kemudian kritis tapi tahu kepada rambu-rambu. Kritis bukan sekedar kritis tapi memang ilmiah. Itu salah satu bagian yang harus penting kalian gambarkan. Kalian harus jadi generasi muda yang paham, kritis, kemudian cerdas, bisa menggunakan akal untuk menghadapi keadaan ketika Persis lahir dulu, ketika generasi sebelumnya dalam keadaan yang gelap gulita, beragama tanpa pemahaman yang tepat dan benar, sehingga yang melahirkan adalah taklid dan jumud. Kita hendak keluar dari itu. Saya buka dengan percakapan ini karena memang nanti mempelajari masalah ini penting kita untuk bersikap kritis tapi punya pondasi yang kuat untuk berhujjah berkaitan dengan hal ini. Ini salah satu bagian yang masih kontroversi sampai sekarang. Banyak perbedaan pendapat di dalam hal ini. Yang saya maksud adalah judulnya kalian lihat dalam halaman 37 kitab kalian, Al-Mabasul Asiru, pembahasan ke-10 fil naskhi, tentang nasakh. Karena orang Indonesia biasanya tidak biasa ada huruf mati bergandengan. Biasa dialihkan, ditransliterasinya nasakh. Pada mestinya nasakh seperti Abu Bakar jadi bakar. Nasakh pun sebetulnya nasakh. Kemudian mereka juga sebut, orang juga biasa sebut masalah apa? Masalah nasih mansuh. Nasih mansuh. Ini bahkan yang lebih populer, masalah nasih mansuh. Apa posisi yang sebenarnya? Ini peristiwanya, nasakh peristiwanya, akibatnya ada nasih, ada mansuh. Ini akibatnya ada nasih, ada mansuh. Nasih pelakunya, mansuh objeknya. Peristiwanya nasakh secara tasrif, ini isim masdar, ini isim fa'il, ini isim maf'ul. Ini adalah peristiwanya, ini ada pelakunya, ini adalah objeknya. Nah, begitu. Silakan lihat. Fihi masailu al-mas'alatul ula fi haddihi. Masalah pertama tentang batasannya. An-nasu lugatan, nasakh menurut bahasa, al-ibtalu wal izalatu, membatalkan. Atau menghilangkan.
Itu makna secara bahasa, membatalkan atau menghilangkan. Minhu contohnya, nasahoti samsu dilla, matahari menghilangkan bayangan. Nasahoti samsu, matahari nasakho menasah, adilu bayangan, menasah menghilangkan bayangan. Kemudian contoh yang lain, wa nasahoti rihu asarul kodami dalam bahasa Arab. Nasahot arihu angin, asarul kodami jejak kaki. Angin menghilangkan jejak kaki yang kalian gambarkan di padang pasir. Kalau orang berjalan di padang pasir bisa diikuti tapak kakinya, tapi tapak kaki itu akan berangsur-angsur hilang dengan apa? Dengan tiupan angin, sehingga tapak kaki itu hilang. Bahasa Arabnya nasakhoti rihu asarol kodami, angin menghilangkan jejak telapak kaki. Itu makna nasakho, menghilangkan, menghapus. Wa aidon juga bermakna anaklu, memindahkan. Nah, dalam bahasa kita lebih mudah dipahami, mencuplik. Ini tentu berkaitan dengan tulisan, dengan bacaan, dengan literasi. Silakan lihat contohnya. Minhu contohnya, nasahtu ma fi hadzal kitabi idza naqaltu ma fihi ila akhar. Aku menasakh, memindahkan, mencuplik ma fi hadzal kitabi, yang ada di dalam kitab buku itu, idza naqaltu, apabila aku pindahkan, ma fihi, yang ada pada kitab itu, ila akhara, ke tempat lain, ke karangan kita umpamanya. Kita ambil bagian dari sebuah bahasan atau sebagiannya ataupun apapun, kaidah dan sebagainya, kita pindahkan dalam karangan karya tulis kita, namanya nasakho, mencuplik, memindahkan sebagian. Itu namanya nasakho secara bahasa. Berikutnya, wastilahan, dan menurut istilah, rob'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Rob'u mengangkat, menghapus, hukmin syar'iyyin, hukum syara, menghapus hukum syara, hukmin syar'iyyin, bila lilin syar'iyyin mutaakhirin, dengan dalil syara yang baru, yang terbaru, yang datang terakhir, mutakhir. Bahasa kita jadi bahasa Indonesia mutakhir, datang terakhir, terbaru maksudnya. Maka akibatnya ada hukum yang lama, ada hukum yang baru. Hukum lama, kemudian ada hukum baru. Hukum yang lama dihapus hukum yang baru. Itu namanya rob'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutakhirin. Menghapus hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru. Maka yang lama namanya mansukh. Yang baru namanya nasikh. Itu sebabnya peristiwa nasih mansuh adalah nasakh. Nasakh adalah peristiwa nasih mansuh. Peristiwanya nasakh, penghapusan hukum, perubahan hukum. Akibatnya ada yang menghapus, ada yang dihapus. Itu yang dimaksud nasakh. Hukmun syar'iyyin, hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutakhirin. Jadi akibatnya apa? Ada dua hukum yang berbeda pada masa yang berbeda. Hukum yang baru akan menghapus hukum yang lama. Hukum yang baru namanya nasikh, hukum yang baru namanya mansukh. Peristiwanya nasih mansukh. Gitu. Silakan.
Sekarang lihat mas'alatus saniyati. Mas'alatus saniyatu. Al-mas'alatus saniyatu. Masalah kedua, fi wuku'ihi, tentang terjadinya. Meninjau dari sisi sudut pandang, apakah mungkin terjadi hal seperti itu? Hukum berubah. Hukum lama diganti dengan hukum yang baru. Apa mungkin terjadi? Nah, jawabnya adalah an-nasu nasah jaizun aklan. Jaizun aklan. Mungkin terjadi, bisa terjadi menurut akal. Bisa terjadi menurut akal. Waqi'un sam'an. Waqi'un benar-benar terjadi. Waqi'. Bahasa Arabnya waqi' itu benar-benar terjadi. Ini benar-benar terjadi. Hadza waqi' gitu. Sam'an menurut riwayat. Sam'an di sini artinya riwayat. Kenapa riwayat? Asalnya dari ucapan ke ucapan, ucapan ke ucapan, pendengaran lewat pendengaran. Maksudnya sam'an, maksudnya riwayat. Jadi nasah bisa terjadi menurut akal dan betul-betul terjadi menurut riwayat. Gitu. Bila khilafin, tidak ada perbedaan pendapat bainal muslimin, di kalangan kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin bahwa dalam hukum Islam pernah terjadi, ada faktanya terjadi hukum yang berubah, yang dihapus hukum lama dengan hukum yang baru. Illa, kecuali, nah ada perbedaan pendapat yang saya tadi sampaikan sejak awal sampai sekarang. Apa? Fi nasil nususil Quran, tentang peristiwa nasakh pada nas-nas Al-Quran. Nah, ini terbagi dua. Itu menariknya sehingga kita nanti harus kritis untuk mempertimbangkan dan mengamatinya. Karena sampai sekarang proses dan pandangan yang berbeda itu masih berjalan. Fa inna ba'da ulama'i, maka sesungguhnya sebagian ulama yaro memandang, berpendapat annal Qur'ana, bahwa Quran kulluhu muhkamun, semuanya muhkam, la tabdila li kalimatillah, tidak mungkin terjadi perubahan pada kalimat Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah merubah sesuatu yang muhkam, dari yang sudah ditetapkan kemudian dirubah, itu tidak mungkin. Berikutnya alasannya, wa dalilu ala jawazihi aklan, dalil tentang mungkin terjadinya menurut akal, bisa dan mungkin secara akal. Apa faktanya atau dalilnya? Annahu, sesungguhnya la yatarattabu alaihi mahalun akliyun, tidak ada kemustahilan secara akal. Adanya nasakh tidak ada kemustahilan di dalam secara akal. Bahkan menurut akal, hunaka hal tersebut ma yaktadihi, ada yang memestikannya. Jadi pertanyaannya, adakah nasakh di dalam hukum? Kata akal bisa terjadi, bahkan harus mesti terjadi. Gitu. Tidak bisa tidak terjadi, harus terjadi. Kenapa? Harus ada perubahan hukum menurut akal. Dalilnya apa? Wahwa ialah anna masoliha, bahwa kemaslahatan tahtalifu akan berbeda biikhtilafil auqati, karena perbedaan waktu. Menurut akal, yang namanya maslahat, namanya baik, dipengaruhi waktu. Waktu mempengaruhi sesuatu yang asalnya penting jadi tidak penting, yang asalnya baik jadi tidak baik. Jadi amal soleh terkait dengan waktu, kebaikan terkait dengan waktu. Fa innal fi'la, bahwa semuanya sebuah perbuatan, qad yakunu doron fi waktin, kadang-kadang dia madorot di satu waktu, wa nafi'an fi waktin akhara, tapi manfaat pada masa yang lain. Itu kenyataan hidup. Kadang-kadang sesuatu madorot, berbahaya di satu waktu, tapi di waktu yang lain dia bermanfaat. Dan sebaliknya seperti itu. Fayatlubul kafu anhu fil awali, maka mesti dihindarkan
pada keadaan pertama ketika dia berbahaya harus ditinggalkan. Wa yatlubu fi'lahu fisani, dan dituntut untuk melakukannya pada masa yang kedua. Ketika kapan? Ketika bermanfaat harus dilakukan. Ketika berbahaya mesti ditinggalkan. Menurut akal seperti itu. Maka nasakh masukh atau nasakh itu bukan saja mungkin, tapi kadang-kadang mesti. Sesuatu yang mesti terjadi secara akal. Kenapa? Karena benar baik, buruk, maslahat, madorot nanti terkait dengan waktu. Ada kaitannya dengan waktu. Itu menarik, kalian bisa kembangkan pemikiran itu, bahwasanya kebaikan itu terkait dengan waktu. Ada sesuatu yang baik di satu waktu, buruk di waktu yang lain. Jadi menurut akal sekali lagi, mungkinkah terjadi nasakh? Bukan saja mungkin, bahkan mesti, gitu. Dengan logika seperti tadi, bahwa kebaikan dipengaruhi oleh waktu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah secara riwayat terjadi? Wa dalilu ala wuqihi, tadi sampaikan secara riwayat terjadi. Apa? Wa dalilu ala wuqihi sam'an, dalil fakta terjadinya menurut riwayat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqoma yastaqbilu Baital Maqdisi fi sholati sittata asyara syahran. Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Semenjak diperintah sholat lewat Isra Mi'raj itu, maka sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Tsumma nusiha dzalika, kemudian dihapus hal itu bitolabit tawajjuhi ilal Ka'bati, dengan tuntutan perintah menghadap ke Ka'bah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Fawalli wajhaka satro Masjidil Haram. Peristiwa itu fakta bahwa telah terjadi, pernah terjadi, ada perubahan hukum di dalam syariat Islam. Apa contoh yang paling konkret? Perpindahan kiblat dari asalnya ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, kemudian berpindah ke Masjidil Haram. Kalian bisa lihat faktanya, selain fakta prosesnya, juga ada monumennya. Di dekat Madinah ada Masjid Qiblatain. Qiblatain itu dua kiblat. Ketika satu kelompok sedang sholat menurut ketentuan pertama menghadap Baitul Maqdis. Kemudian antara Masjid Qiblatain dengan masjid di ibu kota dengan Masjid Nabawi ada jarak. Sehingga ketika seseorang pulang berjamaah dari Masjidil Nabawi, yang di sana sudah berubah kiblat, sudah berubah ke Masjidil Haram. Sedangkan di Masjid Qiblatain orang masih sholat pada aturan lama, sholat menghadap Baitul Maqdis. Maka sampai ke sana diberitahu, maka bergeser 180 derajat. Asalnya menghadap Baitul Maqdis, berubah menghadap Masjidil Haram. Jadi faktanya itu pernah terjadi, bahkan fakta fisiknya pun ada sebuah masjid yang kiblatnya dua, maksudnya kiblatnya dua, pernah sholat di sana dalam satu sholat dua kiblat. Bagian pertama sholat itu menghadap Baitul Maqdis seperti hukum yang lama, kemudian berikutnya berpindah sholat itu sebagian menghadap ke Masjidil Haram, padahal berbalik gitu keadaannya, 180, hampir 180 derajat. Jadi bukan belok kiri belok kanan, tapi berbalik gitu. Itu arah berlawanan antara Mekah dan Palestina gitu. Arahnya kan berlawanan seperti itu. Sedangkan Madinah di tengah-tengah. Itu fakta. Selanjutnya dalil bahwasanya kesatu nasakh bisa terjadi secara akal.
Bahkan bukan saja mungkin, tapi mesti dilihat dari kemaslahatan dia dipengaruhi waktu. Yang kedua, nasakh benar-benar terjadi, namanya waqi', benar-benar terjadi, samaan menurut riwayat. Apa kejadiannya ketika Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan, kemudian turun ayat yang memerintahkan beliau merubah arah dari Masjid Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram. Itu fakta terjadinya nasakh di dalam syariat. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, al-mas'alatu salisatu, masalah yang ketiga, fi syurutin nasakh, syarat nasakh. Syarat nasakh. Seperti saya tulis di papan tulis, kalian di rumah belajar begitu juga, ya, aktif mengikuti alur prosesnya. Silakan lihat apa syarat nasakh itu. Jadi syarat nasakh. Surut jama dari syartun. Syarat nasakh. Al awal yang pertama, an yakunal munsu al yakunal mansuhu hukman syar'iyan la wajiban di zatihi kal iman. Syarat pertama, yang dimansuh itu yang dimansuh itu hukum yang lama, yang dimansuh itu apa? La wajiban li dzatihi, bukan hukum syara ya, yang wajib secara zatnya. Secara zatnya, bukan yang wajib secara zatnya. Contohnya iman. Iman adalah perintah hukum syara yang wajib secara zatnya. Maka iman wala mumtani'an juga tidak dilarang secara zatnya. Tidak wajib secara zatnya, tidak terlarang secara zatnya. Apa yang wajib secara zatnya? Iman. Apa yang terlarang secara zatnya? Kafir. Fa inna wujubal imani, maka wajibnya iman, wa hurumatil kufri, dan haramnya kufur, la yunsahu fid dini, tidak akan dihapus di dalam agama. Minal adyan, dari agama. Sampai kapanpun ini tidak akan terjadi nasih mansuh. Kenapa? Karena wajib zatnya, karena dilarang secara zatnya. Apa yang wajib secara zatnya? Iman. Apa yang haram terlarang secara zatnya? Kufur. Maka hukum syara itu tidak mungkin akan terjadi penghapusan, perubahan. Berikutnya, wala abaron madiyatan, juga bukan berita masa lalu. Bukan berita masa lalu. Kemudian wala mustaqbalatan, bukan berita yang akan datang. Intinya bukan berita baik mengenai masa lalu ataupun masa datang. Itu tidak akan terjadi nasakh, tidak mungkin terjadi. Kenapa?
Karena kalau berita berubah, berarti ada unsur dusta sebelumnya. Ketidaktepatan, kepalsuan. Itu sebabnya berita-berita baik dalam Al-Quran ataupun hadis tidak mungkin ada nasih mansuh. Kalau berita yang berkaitan dengan masa lalu, umpamanya tentang peristiwa para nabi yang sebelumnya di dalam Al-Quran, itu tidak akan terjadi penghapusan. Atau yang akan datang, umpamanya apa? Akan terjadi kiamat. Kal ahbar amma yakunu min qiyamis sa'ah, berita tentang terjadinya kiamat. Wadulul mu'minina jannata, masuknya para kaum mukminin ke surga. Wadulul kafirina naro, masuknya orang kafir ke neraka. Tidak akan dihapus. Kenapa? Li'ana nashohu, karena menghapusnya yu'adi ilal kidbi, berarti mengakui adanya peristiwa yang salah sebelumnya. Sedangkan keliru dan dusta mustahil bagi Allah. Jadi itu tidak mungkin. Satu yang tidak mungkin apa? Hukum yang wajib secara zatnya, hukum yang terlarang secara zatnya, itu tidak akan mungkin dihapus. Kedua, berita, baik berita masa yang lalu ataupun masa yang akan datang tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena kalau berubah berarti ada unsur dusta atau keliru di sana, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syarat yang kedua apa? Silakan lihat. Asani di halaman 38 paragraf 2. Asani an yakuna nasu bisar'in. Kedua, terjadinya nasa itu dengan syara, dengan hukum syara. Fala yakunu irtifa'ul hukmi bil mauti. Tidak mungkin terjadi hukum dihapus karena kematian. Maksudnya apa? Kalau sebuah hukum diputuskan seorang hakim, telah diputuskan hukumannya A, ini hakimnya meninggal dunia, maka meninggalnya hakim tidak merubah hukum. Gitu. Kematian seseorang tidak bisa merubah hukum. Itu yang kedua. Ketiga, an yakuna la yakunul mansu muqayyadan biwaqtin maklumin. Keadaan yang dihapus itu tidak terikat dengan waktu tertentu. Tidak terikat dengan waktu. Ada sesuatu hukum terikat dengan waktu, maka yang seperti itu walaupun berubah namanya bukan nasih mansuh. Begitu. Karena dia berlaku terkait dengan waktu. Maka ketika berubah waktunya, maka itu bukan nasih mansuh, karena berubahnya justru lantaran waktu. Gitu. Contohnya kita lihat. Kaqauli ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 187. Wa kulu, makanlah, jadi boleh makan. Wasrobu, dan minum. Ini yang sedang sahur maksudnya. Hatta, sehingga yatabayyana, jelas, lakum, bagi kalian, al-haitul abyadu. Khaitul abyadu maksudnya benang putih, minal haitil aswadi, dari benang hitam, minal fajri, dari fajar. Maksudnya keluar fajar. Benang hitam, benang putih itu berubah di ufuk, dari gelap jadi terang. Yang dimaksud adalah fajar. Jadi apa maksudnya? Makanlah kalian, minumlah kalian, boleh makan minum sebelum terbit fajar. Ketika sudah terbit fajar, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kan hukum berubah. Asalnya boleh makan, boleh minum. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi hukum itu berubah karena perubahan waktu. Itu namanya bukan nasih mansuh. Tidak selamanya perubahan hukum disebut nasih mansuh. Kalau hukum berlaku karena waktu, maka dia ketika berubah bukan nasih mansuh istilahnya.
Itu yang ketiga. Arabi yang keempat. An yakuna nasih munfasilan min anil mansukh. Nasih dan mansukh terpisah. Nasih maksudnya yang menghapus, dan mansukh dengan, ya lebih tepat, nasih dengan mansukh terpisah. Nasih dengan mansukh terpisah, munfasilan. An yakuna nasihu munfasilan anil mansukh. Keadaan nasih itu hukum yang baru, munfasilan, berpisah, tidak bersambung, terpisah, anil mansuhi, dari mansuhnya, mutaakhiran anhu, dia lebih dahulu daripadanya. Yang dihapus lebih dahulu datangnya, kemudian yang baru menghapus, maka harus terpisah antara nasih dan mansuh. Fa inna mutasila, kalau bersambung, bihi dengannya, kasifati, nanti dalam istilah nahwiyah namanya sifat. Wal istisna, atau dan istisna, la yusama naskhon, tidak disebut nasakh. Kalau berangkai, ada perubahan berangkai, itu bukan nasih mansuh, itu namanya sifat atau istisna, pengecualian. Itu pendekatan bahasa. Secara bahasa antara nasih dan mansuh harus terpisah. Kalau nyambung itu namanya sifat atau istisna kemungkinannya, bukan proses nasih mansuh atau nasakh. Yang kelima, silakan. Yang kelima, an yakuna nasih aqwa minal mansukh. Ini penting dicatat dari awal sekarang. Yang tadi saya sampaikan, nanti di ujung ada kontroversi, perbedaan pendapat. Tapi kata kuncinya harus pegang ini. Ketika berpegang ke syarat ini, kita akan lulus, mudah memahami berikutnya. Tapi kalau ini diabaikan, nah terjadi perubahan itu. Itu kata kuncinya. Sehingga sejak awal saya kasih tahu bahwa ini harus dipegang. Nasih harus lebih kuat. Harus lebih kuat dari mansuh. Ini yang harus kita sepakati. Kalau kita mau berdebat tentang nasih mansuh, dipegang teguh ini. Kalau ini lepas, itu nanti akan terbuka perbedaan pendapat yang sangat beragam. Silakan lihat. Yang kelima, terakhir tapi yang paling penting, an yakuna nasih aqwa minal mansuh, bahwa nasih harus lebih kuat dari mansuh. Au mislihi, atau seimbang. Mislahu, au mislahu, atau seimbang. La dunahu, tidak lebih rendah. Fil quwati, dalam kekuatan. Sekali lagi kalian catat untuk proses berikutnya pemahaman nasih mansuh. Syarat yang penting, bahkan saya sebut paling penting, adalah kesepakatan bersama antara kita yang akan berdiskusi, bahwa syarat ini, kata kuncinya, nasih harus lebih kuat dari mansuh. Yang dihapus harus, yang menghapus harus lebih kuat dari yang dihapus. Tidak sekurang-kurangnya seimbang, kurang-kurangnya seimbang. Tidak boleh lebih rendah. Nanti yang akan terjadi dalam proses kita mengamati yang dianggap nasih mansuh. Gitu. Itu yang awal saya sampaikan, kita mesti kritis dan pegang teguh syarat ini. Kenapa? Li'anna do'ifa, karena yang lemah, la yujil qawiyya, tidak mungkin mengalahkan yang kuat. Yang lemah tidak mungkin mengalahkan yang kuat. Fayajujun nasul ahad, maka boleh jadi, bisa terjadi nasakh, menghapus al-ahad, hadis-hadis ahad, bil mutawatiri, dihapus oleh dalil mutawatir. Itu contohnya, konkretnya. Dalil ahad itu kan satu sahih, dua
hasan, 3 doif. Nah, hadis ini namanya ahad. Ada hadis mutawatir, hadis yang paling kuat. Kenapa? Dia diriwayatkan secara muktabar, secara kesinambungan banyak ke banyak. Namanya mutawatir, dia lebih kuat daripada ahad. Maka boleh jadi mutawatir bisa menghapus yang ahad. Lal mutawatiro bil ahad, tidak mungkin hadis mutawatir apalagi Quran dihapus dengan hadis ahad. Pegang teguh itu oleh kalian. Kenapa? Nanti di akhir kita akan melihat contoh dalam pandangan banyak orang, ini nasih mansuh, ini nasih mansuh, dan sebagainya, percakapan dan perdebatan. Bagaimana cara yang paling efektif? Pegang teguh syarat ini. Kalau dengan syarat ini disepakati, sebetulnya untuk memahami yang lain itu mudah. Tapi seringkali orang memutuskan sesuatu lupa kepada syarat pertamanya, syarat awalnya. Itu yang bisa kita perbincangkan pada hari ini. Judulnya apa? Nasakh. Peristiwanya nasakh. Kemudian akibatnya ada nasikh, ada mansukh. Apa artinya nasakh? Menurut bahasa adalah membatalkan atau menghilangkan. Kemudian ada juga makna memindahkan. Dalam bahasa yang lebih populer, mencuplik. Ketika memindahkan satu bagian tulisan ke tulisan yang lain, itu dalam bahasa Arabnya nasakho. Nasakho bisa berarti membatalkan, nasakho bisa berarti menghilangkan, nasakho bisa berarti memindahkan, menukil. Kemudian menurut istilah apa? Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Menurut hukum syara, yang dimaksud dengan nasakh adalah menghapus hukum syara dengan dalil syara yang datang lebih baru. Nah, maka yang lama namanya mansuh, yang baru namanya nasih. Maka nasih menghapus yang baru, mansuh. Maka kesimpulannya ada dua hukum yang berbeda pada masa yang berbeda, maka hukum yang baru menghapus hukum yang lama. Itu namanya raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Hafalkan, saya kira sederhana, mudah. Tapi penting untuk membuka pembahasan berikutnya. Kemudian, apakah terjadi nasakh secara akal? Mungkin terjadi, bahkan harus terjadi menurut akal. Kenapa? Karena kemaslahatan itu dipengaruhi waktu. Kadang-kadang suatu hal manfaat di satu waktu, tapi madorot di waktu yang lain. Maka dengan itu memastikan terjadinya nasih mansuh. Berikutnya yang kita bahas di ujung pertemuan ini, tapi yang paling penting untuk jadi pegangan berikutnya, pembahasan berikutnya apa? Syarat-syarat nasakh. Bisa terjadi nasakh dengan syarat pertama, yang dimansuh bukan hukum syara yang wajib secara zatnya dan terlarang secara zatnya. Berikutnya bukan berita, baik masa lalu ataupun masa yang akan datang. Yang seperti itu wajib secara zatnya, terlarang secara zatnya. Kemudian berita-berita tidak mungkin terjadi nasakh mansuh. Kenapa? Karena berarti kalau berita berubah artinya ada unsur dusta atau kekeliruan, dan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah dengan hukum syara, tidak boleh dengan yang lain, apalagi dengan kematian sang pembuat hukum atau hakim, maka kematian hakim tidak bisa merubah hukum. Itu menurut kaidah usul fikih. Yang ketiga, an yakunal mansuh muqayyadan bi waqtin maklumin. Kalau ada sesuatu hukum terkait dengan waktu, ketika berubah itu bukan namanya nasih mansuh. Contohnya, boleh makan dan minum sebelum terbit fajar, tidak boleh setelah terbit fajar. Perubahan hukum itu tidak masuk kategori nasih mansuh atau nasakh. Dan yang keempat, nasih dan mansuh harus terpisah, karena memang dari waktu yang berbeda harus terpisah.
Tidak boleh bersatu. Kalau tidak terpisah, mungkin itu adalah sifat atau istisna, bukan nasih mansuh. Kemudian terakhir, yang lebih penting dan paling penting adalah untuk pegangan untuk proses berikutnya adalah bahwa nasih harus lebih kuat dari mansuh. Itu kata kuncinya. Ketika nanti menghadapi masalah di dalam perkembangan pembahasan ini, kita harus berpegang ke sana bahwa nasih harus lebih kuat daripada mansuh. Tidak mungkin hadis ahad menghapus mutawatir, tapi mutawatir bisa menghapus ahad sekurang-kurangnya sebanding. Apalagi nanti terjadi antara Quran dan Sunnah, tidak mungkin. Sekian barangkali yang dapat kita bahas pada masa ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap serius. Walaupun semua pelajaran penting, tapi salah satu yang kalian harus ikuti dengan penuh perhatian, karena memang kadang-kadang tidak mudah, tapi kalian memaksakan diri untuk memahaminya. Mudah-mudahan dengan itu mendapatkan kemampuan untuk berpikir lebih sistematis. Itu kata kunci belajar usul fikih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.